Baik, pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Menurut saya, profesionalisme itu kita agar bisa memberanikan diri untuk maju ke depan dan melatih public speaking kita di depan semua orang. Dan profesionalisme juga merupakan komponen penting dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, komponen guru, hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, serta kepemimpinan nasional. Yang kedua, profesionalisme itu harus mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, profesionalisme itu kalau menurut saya ya, gimana caranya agar kita bisa melatih diri kita untuk memberanikan diri maju ke depan dan ngobrol di depan banyak semua orang. Apalagi profesionalisme dan kepemimpinan ini untuk anak usia dini. Profesionalisme juga dia mempunyai poin-poin. Di sini saya mempunyai 6 poin. Yang pertama yaitu pedagogik. Pedagogik itu kita harus mempunyai pengetahuan, bekal untuk mengajar anak-anak nanti, anak-anak TK atau PAUD. Yang kedua, keterampilan. Nah, kita sebagai calon guru anak-anak TK ini, kita harus mempunyai imajinasi juga atau kreasi. Jadi nanti untuk belajar kesenian atau keterampilan bersama anak-anak, jadi kita udah punya rancangan. Untuk keterampilan itu kita ingin membuat temanya apa, terus harus nyiapin bahan-bahannya apa ya. Nah, yang ketiga, kompetensi. Kompetensi ini kita harus mempunyai kemampuan gimana caranya kita bisa berbaur dengan orang lain. Yang keempat, etika. Yang kelima, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kita harus tanggung jawab sama tugas yang kita punya. Yang keenam, informasi dan komunikasi. Adapun ciri-ciri tentang profesionalisme, yang pertama, disiplin tinggi, yang kedua, komunikasi efektif, yang keempat, pengembangan diri. Di sini saya akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang profesionalisme dalam perspektif Islam beserta dalil nakli, akli, dan profesionalisme. Profesionalisme itu dalam Islam melaksanakan tugas atau pekerjaan secara kompeten, jujur, bertanggung jawab, serta amanah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun profesionalisme dalam Islam itu harus mempunyai nilai-nilai. Yang pertama, nilai amanah atau tanggung jawab kepada tugasnya sendiri. Yang kedua, ihsan, bekerja sebaik mungkin. Yang ketiga, itqon. Itqon itu dia harus profesional, teliti, dan berkualitas. Yang keempat, sidik. Jadi kalau dia sudah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya, dia juga harus bisa jujur dalam bekerja. Yang kelima, adil. Keadilan dalam perlakuan dan keputusan. Yang keenam, tawakal. Berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal. Adapun dalil nakli ini menurut Al-Quran dan hadis ya. Yang pertama, amanah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, ihsan dalam bekerja. Ini hadis dari riwayat Al-Baihaqi.
yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang apabila bekerja mereka menyempurnakannya. Adapun dalam hadis lain, ini dari hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam konteks profesionalisme berarti melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, itqon, ketekunan dan keahlian. Ini dari hadis Tabrani. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kejujuran. Terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, yaitu wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran adalah fondasi integritas dalam profesionalisme. Yang kelima yaitu tentang larangan menipu dan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya dalil akli, yaitu logika dan rasional. Secara rasional, profesionalisme dibutuhkan karena yang pertama, menjamin kualitas. Orang yang profesionalisme akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan efisien yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Apalagi menjamin kualitas untuk pendidikan anak usia dini di TK atau di PAUD. Yang kedua, membangun kepercayaan. Profesionalisme melahirkan kepercayaan dari atasan, klien, dan masyarakat. Tanpa profesionalisme, kepercayaan akan hilang. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Profesionalisme berkontribusi terhadap reputasi baik yang sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis. Yang keempat, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dalam Islam, segala pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan cara yang baik akan bernilai ibadah. Profesionalisme menjadi sarana meraih pahala dan keberkahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pendidik dan tenaga kependidikan dalam perspektif Islam, meliputi definisi, kedudukan, tugas, syarat, dan sifat. Yang pertama yaitu tentang definisi pendidik dan tenaga kependidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pendidik. Dalam Islam, pendidik adalah mu'allim, murabbi, atau mu'addib adalah seseorang yang bertanggung jawab membimbing peserta didik secara komprehensif, akal, hati, dan perilaku menuju kebaikan dunia dan akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali menyebut pendidik sebagai pewaris para nabi, yaitu waratsat al-anbiya, karena perannya dalam menyampaikan ilmu dan membentuk akhlak. Poin yang kedua yaitu tentang tenaga kependidikan, merupakan individu yang mendukung proses pendidikan seperti administrasi, pustakawan, laboratorium, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam Islam, mereka termasuk bagian dari amal jama'i atau kerja kolektif atau kerja sama ya, dalam menyebarkan ilmu dan mendidik generasi selanjutnya. Poin yang kedua yaitu kedudukan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Islam. Yang pertama, pendidik. Pendidik memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi dalam Islam. Mereka dianggap sebagai yang pertama, pewaris para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ulama adalah para
adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, sosok yang akan mendapatkan pahala jariah. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Poin yang kedua yaitu tentang tenaga kependidikan. Meski tidak langsung mengajar, mereka juga harus memiliki nilai amal besar karena mendukung pendidikan yang termasuk jalan kebaikan. Dalam hadis riwayat Muslim berkata, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tugas pendidik dalam Islam. Yang pertama, mengajarkan ilmu yang benar. Kedua, membentuk akhlak mulia peserta didik. Yang ketiga, menjadi teladan atau uswatun hasanah dalam bersikap dan berperilaku dengan baik. Yang keempat, membangun spiritualitas, iman dan takwa murid atau siswa. Yang kelima, mendoakan peserta didik. Ali bin Abi Thalib berkata, didiklah anakmu, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda denganmu. Poin yang B yaitu tugas tenaga kependidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kependidikan harus menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif untuk anak-anak belajar. Yang kedua, menjalankan administrasi pendidikan secara profesional dan amanah. Yang ketiga, mendukung sistem pendidikan berbasis nilai Islam. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu syarat pendidik dan tenaga kependidikan dalam Islam. Yang pertama, syarat pendidik berilmu atau kompeten dalam bidangnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 9 menyatakan bahwa apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Yang kedua, berakhlak mulia dan bertakwa. Ketiga, ikhlas dalam mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar dan bijaksana dalam menghadapi murid-muridnya. Yang kelima, menjadi teladan atau qudwah hasanah. Yang poin B, syarat tenaga kependidikan. Di sini ada 4, yaitu profesional dan amanah. Yang kedua, mendukung nilai-nilai Islam. Yang ketiga, bekerja dengan ihsan dan itqon. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Adapun poin yang terakhir yaitu sifat ideal pendidik dan tenaga kependidikan dalam Islam. Di sini ada 7 sifat. Yang pertama, ikhlas. Kedua, amanah. Ketiga, sabar. Keempat, adil. Kelima, rahmah atau kasih sayang. Keenam, teladan. Ketujuh, kompeten. Ikhlas yaitu niat karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena dunia atau pujian dari orang-orang. Amanah, menjalankan tugas dengan bertanggung jawab. Sabar, tidak mudah marah, memahami kondisi peserta didik anak-anaknya. Adil, tidak membeda-bedakan peserta didik. Contohnya, tidak membeda-bedakan hasil belajar mereka dengan anak-anak yang lainnya. Rahmah atau kasih sayang, mengasihi murid sebagaimana anak sendiri. Teladan, memiliki akhlak dan perilaku baik yang dicontoh. Kompeten, menguasai materi yang diajarkan dan cara menyampaikannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan ciri-ciri dan tugas pokok dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik yaitu orang yang secara langsung bertugas, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Fokus tugasnya untuk pendidik yaitu proses pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik. Contohnya, guru, dosen, ustadz, pembimbing, atau pelatih. Interaksi langsung dengan siswa, yaitu secara intensif.
Kualifikasi khususnya yaitu harus menguasai materi ajar, pedagogik, dan karakter pembina. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Orang yang bertugas membantu kelancaran proses pendidikan secara administratif, teknis, dan operasional. Fokus tugasnya untuk tenaga kependidikan yaitu pelayanan dan dukungan terhadap proses pendidikan. Contoh, kepala sekolah, tata usaha atau TU, pustakawan, laboran, teknisi, dan satpam. Interaksi langsungnya tidak selalu atau secara langsung, lebih ke pelayanan umum atau teknis. Kualifikasi khususnya yaitu harus menguasai fungsi manajemen dan teknis tertentu. Baik, poin yang kedua yaitu ciri-ciri pendidik dan tenaga kependidikan. Ciri-ciri untuk pendidik dalam perspektif Islam dan umum. Yang pertama, berilmu dan menguasai materi ajar. Yang kedua, berakhlak mulia dan menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, ikhlas dan amanah dalam membimbing peserta didik. Yang keempat, sabar dan mampu memotivasi. Yang kelima, mampu membina karakter dan spiritualitas murid. Yang keenam, kompeten dalam metode pembelajaran. Adapun ciri-ciri untuk tenaga kependidikan, yang pertama, mendukung proses belajar mengajar secara administratif dan teknis. Yang kedua, bekerja di balik layar untuk kelancaran sistem pendidikan. Yang ketiga, cakap dalam mengelola fasilitas, sarana, dan manajemen. Yang keempat, memiliki loyalitas dan tanggung jawab terhadap lembaga. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim pendukung pendidikan. Yang keenam, tidak terlibat langsung dalam pembelajaran, tapi vital dalam keberlangsungan. Selanjutnya, tupoksi, yaitu tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, tugas pokok mengajar dan mendidik. Fungsinya, menyampaikan materi pelajaran sesuai kurikulum. Kedua, membimbing dan mengarahkan. Fungsinya, memberikan arahan moral, akademik, dan spiritual. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi. Fungsinya yaitu mengukur keberhasilan belajar siswa secara objektif. Yang keempat, menjadi teladan, membangun karakter melalui contoh nyata. Yang selanjutnya, membina akhlak dan keimanan. Fungsinya yaitu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan siswa. Dalam Islam, guru bukan hanya pengajar, tetapi mu'adib, yaitu pembina adab, dan murabbi, yaitu pembina keimanan. Adapun tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan. Yang pertama, memberikan layanan teknis dan administratif. Fungsinya yaitu untuk mengelola keuangan, absensi, surat menyurat, data siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana, yaitu untuk menjaga fasilitas laboratorium, perpustakaan, ruang kelas. Yang ketiga, mendukung proses belajar. Fungsinya menyediakan alat bantu belajar, keamanan, dan kenyamanan. Yang keempat, menjalankan fungsi manajerial, yaitu fungsinya bagi kepala sekolah, wakil, atau staf struktural lainnya. Yang kelima, meningkatkan efisiensi manajemen. Fungsinya yaitu supaya guru dan siswa bisa fokus pada proses belajar dan mengajar. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang undang-undang tentang guru dan dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal pertama yaitu guru. Pendidik profesional adalah tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Sedangkan untuk dosen yaitu pendidik profesional di pendidikan tinggi. Pasal yang kedua yaitu guru dan dosen harus menjunjung tinggi nilai keimanan, ketakwaan, profesionalisme, dan kebangsaan. Pasal yang ketujuh yaitu
Guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu kode etik pendidik guru dan dosen. Kode etik pendidik adalah seperangkat nilai dan norma moral yang mengatur sikap dan perilaku guru atau dosen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Adapun prinsip-prinsip umum kode etik pendidik. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi profesi. Yang ketiga, bersikap adil dan objektif. Yang keempat, menghargai hak peserta didik. Yang kelima, berperilaku jujur dan ikhlas. Yang keenam, menjadi teladan yang baik. Yang ketujuh, mengembangkan kompetensi diri. Yang kedelapan, menjalin kerjasama yang baik. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi pendidik PAUD. Kompetensi pendidik PAUD menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, serta disesuaikan dengan karakteristik PAUD. Kompetensi pendidik PAUD meliputi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kedua kompetensi profesional, ketiga kompetensi kepribadian, keempat kompetensi sosial. Selain itu, di sini juga ada pengembangan karakter pendidik PAUD. Pengembangan karakter pendidik PAUD penting untuk menciptakan sosok guru yang bukan hanya mampu secara akademik, tapi juga memiliki nilai-nilai normal dan sosial yang tinggi.